Halo sobat-sobat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rudy Nusofian di channelnya Rudy. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang driver atau Wood 1, khususnya tentang hostel adjustment. Nah ini sebelum saya lanjutkan tentang share-nya, ada disclaimer yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa tujuan pembuatan atau penyampaian eh, share ini tidak bermaksud untuk menggurui. Kemudian ini terkait dengan brand-brand tertentu, tidak ada ini maksud untuk menjelekan atau melebihkan merek atau brand tertentu. Ya, karena setiap merek atau brand dia sudah punya kelebihannya masing-masing. Baiklah kita lanjutkan. Nah, driver ini adalah salah satu klub yang paling panjang di dalam bag kita. Dia memang didesain lebih panjang dari yang lain untuk mendapatkan pukulan yang paling jauh. Tapi jangan lupa, selain jauh kita juga harus berusaha untuk lurus. Karena lurus lebih penting daripada jauh. Jauh nanti akan didapatkan dengan latihan yang rutin, speednya akan meningkat, maka distance akan didapat. Nah sekarang kita menginjak ke hosel. Apa itu hosel? Ini kebetulan saya punya pernah pakai ini Cobra Speed LD. Ini loftnya 10,5. Terus kemudian hoselnya ini fix. Hoselnya adalah fix. Terus kemudian saya juga sekarang sedang pakai ini Petless 910 D3, loft standarnya 9,5. Ini, nah kebetulan dia hoselnya bentuknya seperti ini, ada slot-slotnya. Ini adalah untuk melaksanakan adjustment atau menyetel. Kira-kira kita mau slightly draw atau misalnya mau fade atau mau draw keras banget atau fade-nya yang lebih banyak, nah itu bisa disetel. Ini adalah bagian dari catnya. Nah nanti bagaimana cara kita setelnya? Di bagian shaft ini hostelnya, panjangan dari ini. Nah, ini kepanjangannya. Nah ini ada hostel. Di hostelnya ini ada kode. Ini D3, bisa kalau misalnya kita pengen merubah-rubah tinggal angkat geser. Nah standar yang dikeluarkan oleh pabrikan itu adalah ini, posisinya di A1. Di mana sih A1? Nah kita tinggal putar shaftnya, kita cari angka 1. Begitu udah kita temukan, nah ini angka 1. Terus kita baru ini hurufnya kita taruh, diluruskan. Nah setelah lurus baru dimasukkan. Di bagian kepala ini ada titik. Titik ini, nah ini ada titik sedikit, ini yang akan menjadi patokan. Kita masukkan. Nah ini titik, ada titik putih A1. Berarti ini sudah pas sesuai dengan setting yang kita inginkan. Ini standar. Tinggal nanti kita kencangkan. Nah, ini tinggal dikencangkan aja. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya kita pengen A2, B2, B1, apapun di sini, silahkan nanti pakai prosedur yang tadi. Ini kepalanya dilepas dulu. Setelah dilepas, nah ini tinggal dilonggarkan, dilepas. Misalnya kita pengen B2, nah ini angkat dulu. Setelah diangkat digeser, ciri huruf 2, angka 2, kemudian huruf B, satukan, baru dimasukkan. Nah, ini titik B2. Ini tinggal keraskan. Dikeraskannya sampai dengan
terdengar bunyi klak, berarti tandanya dia sudah mengunci, sudah cukup keras. Kalau dipaksa pun bunyinya akan klak lagi. Ini udah agak keras. Nah, itu kalaupun kita mau meyakinkan sekali lagi itu nggak masalah. Berarti ini settingannya sekarang adalah B2. Apa itu B2? Nah, kita lihat di sini. B2 ini adalah more draw daripada standar. Jadi dia bolanya akan sedikit bengkok begini. Makin ke kiri, makin ke bawah, dia draw-nya akan kuat. Demikian juga dengan sebaliknya. Kalau makin ke kanan, dia akan makin fade. Jadi yang tadinya segini mungkin bisa lebih kuat lagi fade-nya. Ini manfaatnya diantaranya menurut pendapat saya ini, itu adalah apabila kita punya tendensi pukulan yang agak nge-slice. Nah, dengan kita taruh di settingan sekitar draw, dia akan lumayan mengurangi slice kita. Itu beberapa literatur yang saya baca demikian. Jadi memang setting ini ada maksudnya, dan ini kalau bisa dimanfaatkan itu akan menambah asik permainan golf kita, terutama driver. Bagaimana dengan merek-merek yang lain? Nah, merek-merek yang lain itu pun mereka ada settingannya, walaupun mungkin akan beda ya, akan beda diagramnya atau bentuknya hosel settingannya ini akan berbeda. Pernah dilihat bahwa di sini hanya ada tanda plus, minus, kemudian apa lagi lah gitu. Tapi apapun tanda yang di sini, apabila misalnya hoselnya itu bisa di setting, berarti pabrikan itu telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadjust sesuai dengan kebutuhan kita. Tinggal kita cari informasi di internet. Kira-kira settingannya itu bagaimana dan manfaatnya untuk apa. Nah, kembali lagi ke driver yang hoselnya tidak ada adjustmentnya. Nah, ini kebetulan sebelum saya membeli head driver ini, saya coba searching di internet. Informasi yang saya dapat tentang ini, tentang speed LDF untuk King Cobra ini. Nah, ini bentuknya sama, King Cobra tuh sama banget, high inertia sama. Nah, ini ternyata bahwa ini data-datanya, spesifikasinya ini 460, kemudian loft-nya dibuat 9,5 sama dengan 10,5. Kebetulan yang ini 10,5. Yang penting di sini adalah bahwa swing speed-nya itu cocok untuk pemain antara 87 sampai 108. Ini sangat penting informasi ini. Kemudian informasi lainnya ada bahwa dia ini nanti kalau dipukul, terbang bolanya itu adalah slightly draw bias. Berarti nanti hasil pukulan bolanya itu ya agak ngedraw gini. Ya, kalau yang lurus kan lurus gini. Nah, ini didesain si club ini itu agak agak ngedraw gitu. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya ini, kalau ada rekan-rekan yang akan membeli driver, mungkin bisa juga dicoba untuk searching dulu di internet, kira-kira karakternya seperti apa. Terus kemudian juga kalau di hostelnya ada setelan, itu bisa dilihat setelannya itu untuk apa sih, gitu kan, manfaatnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sedikit riset lah gitu, itu ya bisa membantu permainan kita yang mungkin pukulannya agak slice, agak hook, seperti itu. Demikian yang bisa saya ini bagi-bagikan, share ini sedikit informasi tentang driver. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil sedikit manfaat dari apa saya sampaikan. Doraemon, sekian dan terima kasih.